mencuci organ tubuhnya, usus, terus babat, lambung itu Pak ya. Betul. Lu dipikir-pikir bahkan sebelum mereka dibunuh atau disembelih maksudnya. Tapi kalau kita lihat terus kambing yang sewu nih, kotorannya itu baunya tuh nggak terlalu mengganggu kita kan Pak. Yang sewu nih. Bener. Beda dengan kalau kita tuh manusia yang katanya kalau makhluk yang paling sempurna. Tapi ngapunten, bau kotornya sendiri aja Luar biasa baunya. Nah, ini gitu, Pak. Apa itu juga ada penjelasan secara hakikatnya atau mungkin secara biologisnya pripun Pak ngoten niku? Napa berkaitan nggih kali tidak membangkangnya hewan niku wau Pak? Betul, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini sebenarnya yang menjawab itu adalah dunia kedokteran. Harusnya, iya tak? Tapi saya mencoba menjawab. Kenapa kotoran kambing tidak berbau? Karena kambing itu makannya cuma satu macam, yaitu daun-daunan. Sedangkan manusia, opo sih nggak dipangan? Ayo coba. Semua dimakan. Puhung dimakan, padi dimakan, apalagi iya toh. Bahkan yang namanya kasarannya geragal dimakan, aspal dimakan. Ya, para pejabat-pejabat yang korup itu ya, semen dimakan. Manusia itu kalau bisa kita gambarkan begini. Kalau manusia itu kenapa bau kotorannya itu sangat menyengat ya tuh. Bahkan kotorannya sendiri tuh ndak mau, betul. Masa ono terus sampean mari mangan sate terus kotorannya disimpan. Nggak ada kan? Nggak pantas, nggak layak. Karena kotoran harus dibuang. Ya tuh. Di balik itu kambing ini setiap makan itu zikir terus, Pak. Zikir terus kepada Allah, ya tuh. Itu yang pertama. Yang kedua makannya cuma satu macam. Tidak pernah kambing itu minta ke restoran, ke warung, ya toh. Enggak pernah. Ya, dia manut saja dikasih suket ya suket gitu aja. Enggak minta macam-macam, ya toh. Sehingga nopo stabilitas hidupnya itu benar-benar terjaga. Terus dalam sistem ilmu tumbuhan, daun itu kan mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil, ya toh. Klorofil itu hakikatnya adalah oksigen murni yang ada di dalam daun-daunan. Jadi Nur Muhammad tajalinya di dalam alam ini ya di ujungnya suket tadi yang namanya klorofil, zat hijau daun. Dan itu sangat dibutuhkan manusia, makanya setiap malam kita tidak boleh duduk-duduk di bawah pohon. Karena pohon itu menyerap oksigen kita, sedangkan kita mengeluarkan gas racun CO2. Ya, kambing itu walaupun nggak pakai masker, nggak kena COVID. Ya, kenapa? Dikir terus. Lah sampai kan dikongkon dikir angel. Ya, sampean ya kopat COVID akhirnya. Ya, ini guyon, nggak temenan ini guyon. Jadi mohon maaf, jadi alam semesta termasuk tumbuhan dan hewan itu diterangkan dalam ayatnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu padha nyucikake ma barang as-samawati kang nduk langit wal ardi lan ing dalem bumi. Jadi tumbuhan itu ya dzikir, watu itu ya dzikir, terus pasir itu ya dzikir, lemah itu lo dzikir. Bahkan secara jujur kambing itu cuma ada dua perkataan, ya toh. Kalau itu bisa minta kawin, kalau minta makan, cuman itu aja, ya toh. Jujur dia. Pokoknya bahasanya cuma dua itu, antara minta makan kalau minta kawin, ya toh. Ya cuman itu aja bahasanya. Enggak macam-macam, minta kelambi sing apik, enggak, iya toh. Minta perhiasan, enggak, iya toh. Enggak ada. Ya menungso sugih sithik ngene wis
bingung ya toh. Aduse njaluk susu. Nah, adus njaluk susu ya toh. Mandi susu, mandi kembang. Gak gelem adus ning grojokan. Piye aduse ning gone apa iku? Ning gone kalen ya toh. Wong biyen kula nek adus niku sampe mari adus niku aku ning kabeh kok. Duduk dicet Mas duduk. Mergo aduse ning gone kalen. Ngombene niku nek angon niku nggih niku kertas terus cabe mbeyoh kula tak seling ya. Ngono iku ya gak lara ya. Lah orang sekarang sudah nopo divaksin, makannya disteril. Kenapa masih takut sakit? Ini ayo coba. Pernah? Ayo kita survei saja. Mulai besok kita tanya wedhus. Dus, kamu takut sama corona tidak? Mesti jawab, tidak. Itu jujur. Lah manusia takutnya setengah mati. Orang yang takut terhinggapi diinfeksi oleh virus corona itu imane niku coplok. Jadi nek imanmu iku menipis, imunisasi tubuhmu iku menurun. Ngono lho, paham? Nah, misalnya sampean waduh kondisi koyok ngene gak nyekel dhuwit meneh ya apa niku langsung menurun imunitas tubuhmu sret. Lah iki sing diparani Covid iku ngono lho. Nah, akhirnya terus mengek akhirnya diogrok-ogrok lah positif sampean iya ta karena imanmu menurun menurun duduk menurun Surabaya loh maksudnya iya kan menurun niku turun drastis ya duduk menurun gone wong lara jiwa bukan ya toh jadi kalau ingin imunitas tubuhmu sempurna zikir carane zikir tarik napas tahan Allah itu kalau bahasa syariat kalau bahasa hakikat ngaji dulu ya toh ngaji dulu gak bisa diungkapkan di sini ya toh jadi secara syariat mawon hu Allah ya kan hu Allah Allahu itu bahasa syariat ya bahasa hakikatnya ya tadi ngaji dulu ya kan nah password alam semesta ini yang bisa selamat ini password dari Tuhan wa nafahtu bihi mirruhi tak sebulno ruhku tak sebulno kuasaku tak sebulno sifatku tak sebulno kehebatanku maka Nurullah dan Nur Muhammad yang ada di dalam jiwa sampean inilah yang akan mengilhami kotoran sampean ya berbau wangi. Apakah bisa kotoran manusia berbau wangi? Bisa. Saya pernah Pak Majid nih, saya tanya. Pak Majid, apakah jenengan pernah menemui orang yang kotorannya berbau wangi? Nun? Nah, coba sampean terangkan. Yang pasti itu orangnya ketika meninggal. Nah, aku ini kalau napa? Mijani terangkan. Niku betul-betul tahu. Kotorane. Terus sampean coba, sampean nedo satu macam, terutama buah. Coba. Katakan kalau bisa paling besar 1 minggu. Mangke kotoran sampai betul tahu. Itu testimoni yang masih belum jelas. Maksudnya Pak Majid ini kan pernah meguru di Tuban sama saya, ya toh. Lah, saya punya guru, nanti kalau sampean buka channel Santri Jowo itu ada Kang Cahyo, namanya Cahyo Hermawan. Dia pernah jadab selama 3 bulan. 3 bulan. Dia hidupnya di kamar nggak pernah keluar. Akhirnya dia ngengek di kamar. Ya toh. Seluruh keluarga niku panik, ya toh. Ayahnya tidak panik karena ayahnya tahu, tapi ibunya panik, khawatirnya apa terjadi apa-apa. Nah, di dalam kamar itu Kang Cahyo itu padahal nggak makan, itu ngengek itu, mohon maaf, terus sak tumpuk gitu. Lah, setiap hari ngengeknya itu diambungi gini. Wong namanya orang jadab ya toh. Dan ternyata dalam baunya dia tatkala dia sadar, kotorannya itu berbau wangi.
Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena orang yang menuju wusul kepada Allah, menuju kepada Dzatullah niki dijaga oleh malaikatnya Allah. Itulah, ya. Maka kalau sampai tidak percaya silakan jenengan tanya atau ditelepon saja. Itu kan ada nomor channelnya Santri Jawa itu. Sampai telepon, apakah benar Anda pernah jadab sekian bulan? Nah, silakan ditanyakan karena saya pernah menghadap orangnya langsung. Ya, itu ya kan. Terus yang terakhir masalah kambing tadi, kambing itu jujur setengah mati. Ya toh. Nek ngebyong ya ngebyong tenan, ya toh. Tapi ngebyongnya ini atas perintah Allah, bukan ngebyong karepe dhewe. Saya pernah dicowot sama biung saya itu, ya toh. Gara-gara ngebyong tandurane Pak Dejaiti, ya toh. Biru kabeh niki ya. Dicowot niku ya kan. Wong jenenge wedhus akeh ngebyong tandurane wong ya toh. Akhire kacang sik apa badhe njebul niku istilahnya kan mau hamil cara padi itu dintekno wedhus saya akhirnya ya masalah ya kan. Kenapa kambing itu kok ngebyong tandurane orang? Yang merintah itu Gusti Allah. Duduk karepe kambing, duduk karepe wonge ngono lho. Maka kejujuran kambing itulah yang patut kita ambil hikmahnya. Jadi karena kejujuran itulah maka dampaknya wangi. Artinya apa? Kalau manusia, kalau pejabat di Indonesia ini orangnya jujur, orangnya amanah, pasti meninggal nanti wangi. Wangi di mata masyarakat maksudnya harum. Betul? Coba kalau masyarakat itu dipimpin oleh raja yang brengsek seperti Fir'aun. Harum Fir'aun. Mayatnya saja menjijikkan sampai sekarang, iya toh. Tapi kalau mayatnya Rasulullah, subhanallah. Rasulullah niku dimakamkan niku sak mayite sak rogone niku ilang, Pak. Nek basane wong Jawa diarani muksa. Ndak ada. Ya toh. Nah, bisa juga begitu, langsung diangkat ke langit sak rogone. Ya toh. Ada lagi Nabi siapa? Nabi Sis alaihissalam diangkat sak rogone. Ada lagi Nabi Yahya. Ya toh. Nabi Yahya kan sampai sekarang kan masih hidup ya toh. Nah, itu maka sekali lagi mari kita berusaha mencontoh perilaku hayawan yang jujur, yang nurut apa perintahnya Allah, apa dawuh Allah ya kan. Ingat bahwa qalbu mukminin baitullah. Atine wong mukmin iki ngono. Oh my Gusti Allah, bukan berarti Allah manggon di sini, tidak. Allah itu apa memberi wejangan kepada hambanya itu lewat kolbu ya kan. Maka dari itu mari kita berusaha membersihkan jiwa kita. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Bejo temen wong kang sing nyucekno jiwane. Lan rugi temen wong sing ngotori jiwanya. Saya kira itu jawabannya. Silakan ditambah lagi. Niku Pak badhe tanggat. Monggo Pak, monggo. Nggih, niki soal napa niku nggih Nurullah nggih. Nurullah nggih. Gusti Allah niku napa niku nyiptakne Nabi Adam kalih Nurullah niku riyen pundi, Kak? Kalih Nur Muhammad niku. Jangankan Nurullah, yang namanya alam semesta begini. Alam ini hampa, suwung, kosong, tidak ada apa-apa. Pertama kali Allah menciptakan Nurullah. Yang kedua menciptakan Nur Muhammad.
Baru Allah menciptakan malaikat, surga, neraka, ruh semua. Jadi jawabannya gampang kan? Dhisik mana? Nabi Adam atau Nurullah? Ya jelas dhisik Nurullah itu. Monggo ditanyakan lagi. Monggo jajare si sampe ya. Iya, ada di samping. Ready. Kesempatan di nek di garasi. Mungkin perlu saya tambahi bahwa jenengan kalau ingin tahu rahasia Nurullah, Nur Muhammad, sampean buka kitab namanya Fathur Rabbani atau Tanwirul Qulub bagian ilmu hakikat. Karena Tanwirul Qulub ini dibagi 3, bagian syariat juz pertama, bagian torekoh juz kedua, bagian hakikat juz pertama. Atau jenengan buka kitab Daqaiqul Akbar yang pakai jenggotan itu, main pelajari. Kitabnya murah 5.000, cuma saya ngeluh itu belajarinya ya. Karena bahasa ini bahasa pegon semua ya. Kalau karokate ya kan. Nah, nanti sampai di situ bisa belajar ya, kitab-kitab yang ada urusannya dengan ruh dan ada urusannya dengan penciptaan alam semesta. Kira-kira seperti itu. Pak mesti ndelok tanglet malih Pak. Monggo, tanglet Mas Doe tangletaken mawon sing baik saged kula jawab ya. Iki mungkin berkaitan kali pandemi napa wabah saat ini Pak. Wabah nggih. Menyambung kajian atau pertemuan kapan hari itu Pak. Iya. Itu kan setelah saya pulang itu, setelah Pak Misi menceritakan tentang kisah Nabi Musa yang menangani wabahnya semacam itu Pak. Betul. Itu kan kalau tidak salah itu saya juga di akhir-akhir ceritanya itu Allah mewahyukan pada Nabi Musa untuk kalau semisal gini terakhir kan dia ada wabah kata dan lain-lain tempat itu ada kayak semacam pembunuhan akhirnya. Terus Nabi Musa diperintahkan seperti yang di Alikam itu pernah diceritakan kayak selendang atau tondo Pak. Betul. Karena di kitab itu kan kisahnya ada kayak kasih ono darah domba, pintu-pintu yang ibaratnya jadi intinya yang rumahnya tidak dikasih darah domba itu malaikat maut lah. Kalau dari kisah itu kan akhirnya besok paginya rumah-rumah orang yang kafir waktu itu istilahnya yang notabene nggak dikasih tanda sama pengikutnya Nabi Musa meninggal Pak. Entah anaknya, entah suaminya, entah istrinya. Nah istilahnya kan kayak kok seolah-olah kondisinya seperti sekarang ini Pak. Betul sekali, Nah, betul sekali Mas. Yang saya tanyakan itu apakah ada Pak Tanda cara, itu ya. cara atau solusi yang bisa kita pakai yang merujuk biasa tondone adewe iki malaikat atau sing pagebluk iki gak marani adewe. Gak menghinggapi sampean kabeh ngono. Lah ini poinnya malam ini seperti ini. Jadi intinya persis seperti peristiwanya para nabi. Para nabi, Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Iska sampai Rasulullah itu sama mengemban misi mengembalikan manusia kepada hakikat manusia, mengembalikan jati diri kepada hakikat diri yang sesungguhnya diri. Menungso kalih kula kalih panjenengan sedaya niki nek mboten kenal kalih pangeran niku statuse kewan. Tasih apa layate? Walaqad darokna li jahannam katsira minal jinni wal insi lahum qulubul layafqahuna biha walahum adanu layasmauna biha ulaika kal an'ami bal hum adallu
ulaika humul ghafilun. Jadi saya akan campakkan manusia ke neraka jahanam, antara jin dan manusia ke neraka jahanam. Mereka yang punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk mempelajari ayat-ayatnya Allah. Diberi pendengaran, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Diberi mata, tidak digunakan untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah. Mereka itu adalah seperti hewan. Balhum adollu ulaika humul ghafilun. Bahkan lebih sesat daripada hayawan. Contoh begini. Nek kewan iku sak jahat-jahate, gak bakal mangan anake. Betul? Tapi manusia, ana mboke dipateni karo anak iku ya akeh. Bapak mateni anak iku ya akeh, mbok mateni anak iku ya akeh. Coba survei membuktikan seperti itu. Maka solusi yang paling tepat, kembalilah kamu sekalian, wahai para pemimpin bangsa, kembali ke ajaran tauhid. Aja mau ngaji syariat tok. Sing sampean waca ning dalam salat iku ngono. Unine bacaan. Iya kana butuh. Apakah betul-betul kamu sudah nyembah kepada zat? Jawabannya ada di dalam diri masing-masing. Yang tahu adalah kamu dan Allah. Kalau kamu mengatakan iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah aku nyembah, ternyata ruhmu masih di sawah, itu namanya pengkhianat itu. Paham maksudnya? Yang namanya ngadep ya ngadep tenan. Ojo lambene ngadep Allah tapi ruhmu masih di sawah. Ruhmu masih ngitung duit, ruhmu masih ngitung bati dan seterusnya. Inilah yang dikei tanda akan diambil oleh Allah. Awas, tandanya itu. Yang tahu siapa? Malaikat. Kalau di dalam dirimu ada zikirnya, yang tahu malaikat. Iblis tidak tahu, jin tidak tahu. Yang tahu malaikat dan Gusti Allah. Dan itulah yang diselamatkan oleh Allah. Maka sekali lagi saya mengajak kepada Anda semuanya, ayo kita gunakan zikir hakikat. Zikirnya ruhmu itu loh. Kalau ruhmu tidak bisa zikir kepada Allah, jangan berharap kamu mencium baunya surga. Do you understand? Yes. Yes. Ayo, ojo bengak-bengok menglambit tok. Bahkan sampai berani mengapir-ngapirkan orang. Naudzubillah. Berapa tingginya imanmu? Berapa alimnya kamu? Orang sekelas para wali itu tidak pernah mengapir-ngapirkan orang. Nah sekarang mas, gara-gara uang akhirnya berkelahi, saling membunuh. Gara-gara rebutan pangkat dan jabatan, saling sikut sana, saling sikut sini. Betul? Seperti itu bahayanya manusia itu. Ya. Maka orang yang demikian ini jangan kaget nama orang-orang keterak laler mati. Ya, itu pengadilan Tuhan. Nggak bisa. Manusia lahir itu ya, begitu kamu belum lahir ini sudah dicatat 3 hal. Siji, rezekimu. Loro, jodohmu. Telu, matimu. Jadi matimu itu sudah ditulis di langit sana, di Lauhil Mahfuz. Ngapain kamu takut? Takutlah kamu kepada yang bikin catatan tadi. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan takut dengan virusnya. Virus itu malaikat. Duduk jari dokter sing ngene-ngene teko apa kelelawar teko. Bukan itu akal-akale otake wong ngeres iku lho sing pengen golek duit iku lho Kang. Paham ya? Kalau sampean ponis bahwa wabah ini dari Allah, gak ono wong sing kepengin utik-utik ini ku. Pengen golek duit, pengen mayokno obat, gak ono. Pasrah kepada Allah. Itu jalan satu-satunya. Nanti ada tandanya di dalam dirimu, ada lingkaran putih, bukan lingkaran merah, bukan lingkaran hitam. Karena orang yang berzikir secara hakikat, zikirnya ruh itu akan memancarkan cahaya malaikat dari dadanya itu. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Tangannya keluar apa? Tangannya Nabi Musa ini keluar cahaya, ya ta. Pomo kula niku umpamane Nabi Musa, sampe tak ngenekno matamu wis silau men, ya ta. Wis gak karu-karuan ya. Itu Nabi Musa. Apakah tanganmu juga ndak bisa? Bisa, sampean kan delok film Sudawi Ratin. Iya. Sing jebolono gunung iku kan ngambek tangan, Mbah, nggih. Lah iya. Wong ono ngono lho filme, iya ta. Mosok sampean enggak mau belajar, ya ta. Semuanya tangan kamu ini keluar magnetnya. Coba sekarang ayo kita belajar mengeluarkan magnet supaya sampean tahu bahwa obatnya itu di sini. Sampean lihat contohnya ini. Ya kan. Kayak gini. Ini napas dilos, ya, sampean tarik, sampean majukan, sampean tarik, sampean majukan. Nah, ini adalah magnet. Ini adalah energi Nur Muhammad. Energi Nurullah. Ini kalau sudah saya tanggapan begini, ini pasti gerak. Pasti ini. Kalau saya tidak suruh perintah berhenti, tidak berhenti dia. Terus ini. Inilah penyembuh corona. Penyembuh corona. Paham? Ini terus. Kalau ini kita lepaskan, dia akan berdiri terus. Ini akan. Kalau nggak diperintah berhenti, nggak berhenti ini. Tangan kiri juga begitu ini. Ya. Ayo coba kamu. Ini adalah penyembuh corona. Ya. Ini secara hakikat, secara syariat disampaikan golek kunir lho parutun plok wis beres. Ya kan. Itu cara menyembuhkan. Jadi ingat bahwa tenaga ini bukan dari tenaga otak saya. Ini benar murni dari Allah. Semua orang bisa. Semua orang bisa asalkan mau belajar. Oke. Sampeyan lara sikil, kula niku pernah lara stroke niki. Kula nggih obat nggih namung ngoten tok. Saya tidak pernah ke dokter. Saya tanya sama istri saya. Ya kan. Saya pernah stroke itu obatnya cuman ini sudah pedot ngomong ya wis mboten anu ya. Mboten sadar ya. Ternyata obatnya nggih itu. Maka sampean sekarang kan dunia sudah membuktikan pembicaraan antar gelombang, antar daerah, antar negara, antar pulau, antar benua cukup di tangan sampean kan? Karena tangan sampean ada energi gelombang, memancarkan energi. Gak percaya sampean pencet, halo, halo, ya tak? Di Amerika orangnya, lah kamu diampel gading di pelosok. Coba, sing berangkat ke sana itu siapa? Yaitu namanya gelombang energi, power. Utawa roh bahasane ngono lho. Jelas ya tandanya ya. Jadi tanda niku memang kalau mungkin kita sepakati kan kisah itu kan untuk gampangkan cerita kata Pak ya. Betul. Jadi Kisah masa lalu ya sekarang harus kamu jalani. Betul. Misalnya ada Nabi Sugih, Nabi Sulaiman, iso kowe sugih. Amalno wujud kita mbak kok ngelak sugih sampean. Nek gak sugih njaluk mati ben sugih ning kono. Iya. Nah, terus perlambang itu tadi ya memang harus istilahnya kalau kita bilang harus dengan ilmunya kata Bang. Harus ada ilmu, makanya ngaji niku penting. Ngaji niku penting timbangane sampean golek dhuwit terus mari ngono mok tinggal. Ki apa? Iya to. Ngaji iki engko ilmumu kanggo dhuwitmu kanggo nang akhirat kono, iya to. Sampean kurban sikil wedhus situk ilmu besok ning kono iku kanggo ya timbangane sampean tukokne omah mok kos-kos nang kontrak-kontrakno lho ge apa? Ninggal kok ninggal reca iki lho. Iya kan. Ninggal patung sampean. Silakan bangun rumah yang bagus, tapi amalmu ke akhirat itu lebih penting. Ya, ibaratnya begini, kamu ke Jakarta, sangu 10.000, sama kamu ke Surabaya, sangu 1 juta. Waras nopo? Gendeng niku. Seperti itu, yang nama perjalanan jauh itu, sangune kudu akeh. Nek perjalanan cedek nang warung kono ya rasa adek bondo mlaku kan, ya oleh. Tapi nek ke akhirat niku wa betagi fi ma ataka Allah darul akhirat. Golek dhuwit sing akeh gawe ning sangune akhirat bahasane ngono lho. Dadi nek sampean mung golek dhuwit mung gawe apa mung telek jarimu sing basi niku mang, iya percuma sampean urip iku, iya to. Uripmu besok iku gak nek kene ning donya iku cuma percobaan.
dicoba nang kene iki sampean niku. Dicoba nek gak kuat sampean yo amblas wis. Coba layak napa mboten. Nah. Engko nek layak sampean dikek urip, iya to. Wong Cina karo Londo karek sak jodoh. Wong Jawa karek separuh. Kan sing untung wong Jawa, iya to. Sing nguasai sampean. Besok tanah murah sampean karek ngapling. Nah iki ning Surabaya sak metere 10 juta, Kang. Ya. Surabaya. Besok lah nek apa iku jarene entek karek pirang persen lah enak karek ngaplingi ngono balik nang zamane tahun piro iku? Tahun 70-an. Tahun 70-an ya kan. Kan manggon-manggon itu. Surabaya kirang mriki. Nggih padha masih mriki nggih suwe-suwe nggih larang gitu. Lah wong penduduk ya akeh mulek ning kene ya. Para anak pinak. Kalau sampai keringat lan jelasno niki. Yang penting ini gitu. Sampean Monggo sing badhe kesaken tanglet Monggo. napa mawon. Tambah sangu mangke lek wangsul. iya. Nek omah tak kuwatir setuju aku ora. Para sedulur ayo padha ngaji digawe sangu besok yen mati aja ewo lan aja lali urip ing donya ibarat mimpi sapa bae kang wani ninggalno urip enak seneng ing donya malaikat malik wis nyediakno neraka jahanam panggonan ino temen wong kang duraka maring Allah kang maha kuwasa tinggal taat wani wong tuwa waktu sekarat wis padha longso Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tambah bengi tambah gayeng monggo ya. Iki kula tanggep, Mbak. Nggih. Iki masalah kekoan nggih. Lah yoga kula niku kan pun ninggal. Lah niku kula kekoi niku ibarate manfaate pripun napa kirang leres napa leres niku kula kan cuma berarti nglaksanane mergi yoga kula itunge nggih dereng kula kekoi pun boten wonten ngoten. Sing diakika iku barang urip, Oh, lah nggih mangkane. duduk barang mati. Nggih. Jadi akikoh itu yang mengakikoi orang tuanya atas kelahiran putra putrinya. Kalau laki 2, kalau perempuan 1. Kalau meninggal ya sudah tidak. Lah amal sampean niku diganti sedekah. Ya. Jadi yo gak muspro panggono manfaate. Buktine sing mau undang wetenge wareg. Sing sering-sering ae, Kang. Wareg seneng. Nggih, makane ngeten iki kan lebih jelas. Nah, ngoten lho. Ibarate upami kurban, lah niku dos pundi.
Kurban niku sak wayah-wayah Kang, sampean ojo ngenteni setahun pisan baru kurban. Neng nggone bulan apa iku Muharram sampean mau kurban mbeleh sapi 10, seneng malaikat ya seneng menungso, seneng alam semesta iku melok ngguyu kabeh marsuli. Iya ta. Sing jenenge wit-witane ngguyu kabeh, Pakde. Ngeten lho, Pak. Ibaratnya kan yoga kula, ibaratnya niki pami ninggal kula kurbani ibaratnya. Nah, lah niku lho maksude napa sami kalih iku kan wau cuma ibaratnya sedekahan ngoten lho. Nggih. Nah, terus nek ibaratnya korban, terus damel tumpakane kiambak. Nah, nggih to. Tujuane kan ngoten. Lah niku terus pundi hukume, terus pundi anune kan ngoten. Betul, orang Indonesia ini kan pemahaman agamanya itu nuwun sewu kurang ya. Nah, nggih. Contoh kurban sapi apa itu ditanggung 7 orang. Itu sebenarnya salah makna. Artinya sampean berkurban itu 1 sapi. Pahalanya untuk 7 orang, bukan sapi bukan sapi 1 digotong 7 orang. Itu salah pengertiannya. Kebalik kita iku, ngono lho. Iya toh. Jadi kalau kamu kurban sapi 1 itu pahalanya untuk kamu dan istrimu, anakmu. Berapa misalnya anakmu 3, berarti 5. Masih kurang 2. Orang tua Kakekmu dan nenekmu atau orang tuamu dan ibu bapakmu lah ibaratnya seperti itu. Ya toh. Lah kalau sapi 7 dipikul orang 7, nanti kalau di akhirat kamu dapat kepalanya dok ya apa? Mosok numpak ndas. sing kuwatirne asal bujute niku. Nah, tapi ya ndak apa-apa. Itu nanti buntut ya repot sampean. Tapi ndak apa-apa itu belajar, nggih. Belajar. Misalnya ada orang yang mengkoordinir di Surabaya kan lagi ngetren seperti itu. Tapi patut diluruskan kebenarannya, ngono lho. Jadi biar enggak salang tunjang nek basa Jawa niku kan ngono. Iya ta. Jangan-jangan sampean kok nang akhirat oleh buntut iya ta. Numpak buntut kok kaya mak lampir ngono. Kayak sapu iku. Oke. Oke. Apunten Pak, berarti mungkin ngeten nggih. Istilahnya tuh keutamaannya ngoten Pak. Gambar motivasi Pak. Betul. Terus atau kambing 1 ku ya wong sitok, tapi begitu kamu lebih besar pengorbananmu bentuknya, berarti kan kados salat Pak nggih. Nggih. Dhewean niku ya wis sitok lah pahalanya 1 derajat ngoten nggih. Tetep sitok. Tapi pengorbanannya toko ning masjid, melampah ngoten kan jamaah gitu ya. Koyok-koyok 20 derajat itu kan untuk motivasi atau keutamaan. Betul. Jamaah. Oh, sing turu-turu barang ngolak tangi ya toh. Ya, betul. Artinya memang orang kurban itu ketulusan, Pak ya. Ora dinilai gede tua cileke. Sing dinilai ketulusan. Sampean gak iso kurban sapi, tapi sampean ana wong kurban, sampean ngewangi termasuk kurban. Iya toh, wayahe Daud sampean tinggalno sakno rek gak ono sing nguliti, gak ono sing ngewangi kok sajakane kok ketangkelan, kowe tak ewangane. Itu termasuk kurban, iya toh. Nah, itu Sakno kan ora sudah kita ring. nah, itu jenenge dawa tangane. Kerja isin. Jadi mohon maaf, jadi begini. Perlu kami luruskan karena saya juga ngaji kitab Fathul Qorib itu kan sekarang ini kalau korban itu kan salah alamat, kadang-kadang kakinya diambil tanpa sepengetahuan, terus kulitnya diambil tanpa sepengetahuan. Yang mengambil kulit itu fakir miskin, boleh sampean jual tapi pamit karo fakir miskin. Sikil itu juga begitu, maka betul kata Kang Parman tadi kalau mboten panjenengan serahkan saya tidak berani. Itu betul memang akadnya. Ya. Cuma akadnya saja itu yang membedakan. Iya toh. JJ misalnya terus moro-moro mau selempit nih. Ini ku geni sing sampean pangan niku hakikatnya ngono lho.
wis gak kurban ndelik-ndelikno umpamane lho ya nuwun sewu. Yang saya lihat di Surabaya itu seperti itu. Sini Iya enggak kan? Pak, ya? Ya. Sini enggak. Nah. Tadi saya lihat rapi kok ya kan. Tapi wong iki dibongkoki ya. Iya kan. Tapi dimasaki Pak niku wau. Saya pripun? Lulange wau. Nggih. Gitu masak. Kayak dereng mateng, pinten-pinten kula bali ri. Halo. Jika simangani wong pikir. Dalam Wong pikir. Jelas. Salah yo gak korban, simangan wong sing gak korban. Padha mawon kula sampeyan iki. tapi Masuk. wis Oke. Saya ngerasakan lagi. Oke, masuk. Masuk Kang Eko. masuk Pak Eko. Nyampe pasaran. Makanya ngeten iki napa? Akhirnya Supaya awak dhewe gak ragu-ragu. Tuh, Ngoten lho. ndawakno umur Nah, ya gitu. mboten ragu-ragu ngomong ngene nek wong ngomong ngene lah awak dhewe boleh sanksi. Sanksi napa? Ragu-ragu. Lah nek pun ngertos ngeten ya walaupun banyak kono nek wong ngomong ngene, banyak kono. Orang mau ibadah macam apa itu ndak Allah ndak ngelarang gitu. Mau sampean ibadah mbeleh apa sing penting gak mbeleh cecek lah gitu. Nggih. Paham. Tapi memang pendapat ulama itu beda-beda, Pak. Jadi jangan disamakan. Terus ya jangan menentang atau jangan membuli ya seseorang yang menerangkan tadi. Manusia itu kan keterbatasan pikir dan keterbatasan wawasan dan itu harus kita menghargai. Jadi tidak boleh terus keterangannya saya itu lebih benar. Ya jangan begitu, ya ta. Mungkin ini solusi sementara kan begitu. Tapi saya ngaji, jadi saya ngajinya seperti itu. Ya jadi tidak boleh hukum syariat itu dibuat main-main. Artinya harus sesuai dengan etika syariat. Ya. Jadi kontol bareng gak oleh diselip-selip ngono. Iki mboten oleh. Oleh. Lah wong iki aku ya Wong bagian iki kan wong bagian. Wis lebokno kresek ya beleng ngoten. Ya wis ora ngarang. Gone wedhus apa sing diselipne. Ah iya. Wis tunggangane kontol. Isa. Nah, itu diselipne ya. Iki disensor iki. Titing. Bahasa apa? Bahasa apa mau titing. Bahasa Inggris. awal lutai apa yang duwe? Hah? Lutai. Mbok, welut. Derek tangga tak mesti ini masalah tindak lanjuti berkaitan masalah Nggih. napa niku penyembelihan. Kula sering kali menyembelih korban, Nggih. tapi batas tempat lehernya itu apakah ada batas-batasnya? Apakah di tengah-tengah atau di bawah, di atas? Napa enten? Nah, ini edukasi. Betul jenengan tanglet niku ini seluruh dunia akan memahaminya. Untuk menyembelih kambing atau sapi itu kan ada ini jakun ini jakun namanya. Ini loh, munggah mudun ini. Kalau menjing nek wong Jawa ngaran. Nah, itu kalau sapi itu tiga jari, kalau kambing itu 2 jari. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, ya kan. Kek ini pasti mati. Kek di sini kan begini. Pokoknya diengek-engek enggak masalah, yang penting tidak diangkat. Kan kadang-kadang orang, "Loh, lah kok diengek-engek?" Loh, lah kalau tidak diengek enggak mati. Iya toh. Enggak pedot. Jadi urat saluran napas itu kan ada yang di sini. Makanya jarine Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu utawi ingsun niku aqrabu parek min hablil warid ketimbang otot gulu pengapit. Kadang-kadang sininya putus, sininya ndak putus. Ya, itu harus jadi menyembelih bukan di sini, Pak, di dekat tubuh kan, di dekat tubuh. Ya, jadi antara jakun ini 3 jari sampai 2 jari. Nah, itu tata caranya. Di sini loh, Pak, ini ada ini. Jadi Di bawahnya. di bawahnya pokoknya kalau sapi kan mentol. Nah, mentolnya itu ada di situ. Itu pun kalau kita menyembelih supaya dagingnya enak harus mengikuti aliran napas, ya toh.
Kalau seandainya apa itu kambing lagi, hei, itu jangan dibeli. Jadi tunggu dia tenang, maka ada amalan untuk menenangkan apa kambing. Caranya bagaimana? Sampean pernah ngaji tauhid, mutakot seket dibagi dari papat, kamal, jamal, jalal, kohar. Kamal, jamal, jalal, kohar. Kamal tegese sifat sempurna nyempurnani lai kalimat tauhid, la nabi marang patang perkara turu tangi urip mati. Terus kabeh lapat akbar iso ngetakno sifat jamal 16. Jamal tegese bagus, ambagusi ilahae kalimat tauhid, ilaha mangpi marang patang perkara. Tuwa enom bagus ana. Bae lapat akbar iso ngetokno sifat jalal 10. Jalal tegese bagus, ambagus jahal tegese luhur, ngluhurake lai kalimat tauhid, la isbat marang patang perkara. Kuat apes lunga teka ana suwung. Ro lapat akbar iso ngetokno sifat kohar. Rolas kohar tegese meseso, mesesani Allah kalimat tauhid, Allah musbat marang patang perkara, kuat apes. Nah, di sini apes. Wis, ya ta. Anjurane ati sampean ya kohar. Sampean apes meneng. Ya, sing ana kalimate meneng ning ndi mang? Karo apes iku mang disambungno. Ya ta. Terus napase terus ditata. Napase sampean karo napase wedhus niki sama, ya kan? Ditata seiring dengan napase sampean. Sampean ape nata napase sapi kok ngamuk, ya tambah ngamuk sapine, ya. Sampean jangankan kita. Saya pernah melihat film judulnya Buddha Siddhartha Gautama. Ada gajah itu ngamuk menghabiskan rumah, menghabiskan kebun-kebun. Diamuk semua gajah itu. Ya. Akhirnya ada penduduk kampung tahu kalau Siddhartha niki orangnya itu kan bisa menundukkan apa saja. Akhirnya dipanggil, Pak Siddhartha, saya mohon bantuan Anda, ada gajah yang ngamuk di kampung sebelah, menghabiskan rumah, meratakan tanaman. Saya minta tolong. Akhirnya Sang Buddha ini datang. Kemudian Sang Buddha itu cuma ngomong begini, melihat gajah yang ngamuk seperti itu. Mulai saat ini, mulai detik ini, Anda gajah harus menjadi makhluk yang welas asih, meneng anteng, meneng. Loh, itu bukan orang Islam kan? Nah, kamu orang Islam kok nggak bisa, itu bagaimana? Ya. Sampean lihat, sapi mau disembelih lari ke mall, iya toh. Sapi mau disembelih, yang mau nyembelih diseruduk bokongnya sampai ceklek di sini kan ada itu, iya kan. Yo, bocarane iki kan. Nah, mosok sapi kajeng dibuleh kok berot itu apa bahasa Indonesiane iku, ya kan. Ya. Nah, ya itu. Nah, berontak lah bahasanya kan. Ya, kita juga harus belajar ilmu jiwa yang ada hubungannya dengan seluruh ruh yang ada di alam semesta ini. Bahkan ilmu tauhid niku bisa menundukkan ratune iblis. Contohnya sama Nabi Sulaiman sing jenenge Ratu Bilqis niku ratune iblis sak donya niku, ya kan. Ditundukno karo ilmu tauhid sampean sing sampean pelajari persis karo tauhid Nabi Sulaiman, persis tauhid Kanjeng Nabi, persis tauhid Kanjeng Nabi Adam, persis tauhid Gusti Allah. Wis niku tok mbon, kuncine teng mriku, ya. Jadi belajarlah dan belajar, jangan merasa berbangga diri. Saya itu terus belajar sampai keluyuran di Tuban, di mana-mana sampai sekarang. Itu saya tanya Pak Majid itu. Sudah menemani saya 20 tahun itu kan. Pak Majid itu ngaji terus, enggak pernah ngandek Pak Majid itu, ya. Setua itu, ya kan. Ya, itu seperti itu Pak. Jadi kurang lebihnya. Kalau ada pendapat lain ya monggo, itu kan sesuai dengan kitab yang saya kaji seperti itu. Jadi ada batasan-batasan, tidak boleh terus kita nyembelih seperti disogrok silite kayak babi, itu haram hukumnya, ya. Misalnya sampean kepengin makan burung ditembak cetes, tidak boleh, ya. Menyiksa hewan itu kan
ceblok ning pang bareng ceblok ning kono ndase kena gegar otak ya kan. Sakno ya kan. Sampeyan niku piye? Asline mboten asal. Mboten oleh ya kan. Pundhok sering golek. Alah. Sampeyan ning pasar nggo dhuwit sak keranjang oleh. Ya ora. Ah sampeyan. Nembak manuk. Adikmu mojak dosa iki piye? Iya. Lah gak Ora turu tembak. Lah coba sampean turu ditembaki piye? Gak oleh. Kacau pokoknya. Ayo Kang, glem. Manuk. Kena uprit. Iki sih Pak, ngapunten. Mungkin sekedar sharing niki Mas. Iya, jenenge sare guyon. Niku pas kula niki termasuk napa nggih? Ndak mboten tega ningali darah niku wau ningali Mbah niku wau ya Allah. Kula mikire ngeten. Mungkin secara logika Mbah niku wau yang merawat sebelumnya. Berarti ada kedekatan emosional Pak. Betul. Nah, sing niku wau sing kedua kami satu niku wau oleh wonten krentek nenengaken. Karena kalau gini wow, Pak Misti pernah bilang kan, nggih wonten Nur Muhammad tinggi sami, kita manusia hewan juga Betul punya. pokoknya. Terus saya ajak komunikasi, akhirnya kalau pun tenang, jujur mawon, ini sudah sharing kan. Saya sempat nih wow lepas Pak, berarti terus tak coba sih, buatan ngikutin, berontak mana? Berontak pasti nggih. Akhirnya ya Allah seperti ini ya benar-benar nopo nggih. Ya mungkin Kanjeng Sulaiman itu saged berinteraksi welas asih terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan itu. Kalau mboten termasuk salah satu orang yang enggak tega to, Pak. Cuman niku ya Allah niki benar-benar pasrah nih, Pak. Cara mboten dikendalikan jebrontak malih. Iya, betul. Niki sekedar sharing ngoten, Pak. Nggih, betul. Ya. Jadi intinya begini, Mas. Jadi manusia itu adalah tajalli Tuhan. Bahasa kasare menungso iku fotokopine Gusti Allah. Harus memiliki jiwa kasih dan sayang. Jangankan kepada sapi, kepada kambing, asu iku lho mlebu swarga. Iya ora? Anjingnya Ashabul Kahfi, ya ta. Bahkan ada cerita seorang pelacur kelas wahid gara-gara memberi minum anjing masuk surga, ya ta. Bukan berarti pelacurnya, kasih sayangnya, ya toh. Coba kalau kita bisa kasih sayang, ya sekarang ini sampean lihat sendiri toh, sing jenenge para penegak hukum di Surabaya, orang jualan dijejeki, dibuangi makanan, di mana nalurinya manusia itu di mana? Coba sampean pikir, seandainya yang jualan itu ibumu, bapakmu, yang ngopeni anaknya itu, buahnya itu, bagaimana? Hati nurani kemanusiaanmu di mana? Coba sampean pikir. Enggak usah kepada orang lain, kepada dirimu coba. Kalau orang tuamu statusnya seperti ini, terus jualan, waduh, kamu ora tarit, kamu buang itu, di mana rasa kemanusiaanmu? Jangan mentang-mentang kamu masih menjabat. Berapa sih jabatanmu berapa? 5 tahun, 10 tahun, kalau sudah tidak menjabat mau kemana? Kan kembali ke rakyat jelata. Iya toh. Jangan kaget nanti kalau kamu sudah menjabat kemudian setruk, jangan kaget ya. Itu adalah karma. Karma itu karya manusia, buah dari perbuatanmu sendiri. Jadi Allah tidak pernah membuat makhluknya itu sakit. Sakit itu yang salah kamu, bukan Allah. Pasti ada kesalahan, ya toh. Mungkin kurang sedekah, mungkin kurang infak, mungkin kurang. Ayo kita belajar ya, introspeksi. Ya, kita sama saja manusia itu kan banyak kekurangan. Karena apa? Tidak ada ceritanya kalau tidak menanam panen. Iya tidak? Kalau kamu menanam pasti panen, pasti. Kalau kamu menanam padi, kamu menanam menuai padi. Kalau kamu menanam jagung, ya menuai jagung. Ya seperti itu. Kalau kamu menanam kebaikan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil amalmu dihitung sama Allah, karena Allah itu Maha tahu.
wallahu alam bisawab. Lho sik urung tak nyemet maneh loro. Mentero Kok yo heran. murka. Gak kerasa karena cerita nyuwun rokok tak loro. Nek cara Kang Marsuli ya aji-aji mumpung. Lah iya, ya jelas to. Katene lali. Oh, saugel dikletakne ya. Minuk nawa sampai akhir gojelokan. Wis Monggo disambi. Sampe meludes. Ya saya sendiri ya ndak punya duit, tapi saya kan punya rencana besar. Jadi kalau seandainya amanah dari para subscribe itu seperti Halilintar itu hasilnya 1 bulan itu kan berapa 33 miliar ya 1 bulan. Itu 1 bulan. Kalau 1 tahun itu kurang lebih 270 berapa miliar itu. Seandainya gitu, waduh wong ngapel gading tak tukokno sapi situ-situ. Iya ta. Amin. Iya ta. Ben mlebu surga bareng. Ojo sapi situ digotong wong. Aduh, ngoleh buntut sampean. Kula kuwatirne ngene iku. Nek pas oleh sing tengah menak. Oleh tiba buntut lho. Digo kipane nambah ceblok ta Pak Di. Terlalu ke atas jangan, terlalu ke bawah jangan. Yang sedang saja.